Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Haryaldo Putra Pratama, berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2215050092. Baik, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit tentang tafsir Al-Manar, yang mana tafsir Al-Manar tersebut dikarang oleh dua orang ulama, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan pengarang yang pertama, biografi tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh tersebut memiliki nama asli yaitu Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1849 bertepatan dengan 1266 Hijriah di Mesir. Beliau lahir di Mesir dan beliau wafat pada tahun 1905, dan beliau adalah seorang pembaharu pendidikan Islam dan tokoh penting di Al-Azhar. Menurut istilah Mukti Ali, ia berasal dari keluarga yang miskin sebagaimana umumnya orang-orang desa di Mesir. Ayahnya berasal dari desa Makhallaf An-Nasar dari daerah Al-Bahirah, sedangkan ibunya yang disebut-sebut sebagai keluarga Utsman adalah berasal dari desa Al-Hasaq Al-Shabsir di daerah Al-Gariyah. Nah, mungkin itu sedikit tentang biografi dari Muhammad Abduh. Kita lanjut ke pendidikan Muhammad Abduh tersebut, yaitu beliau dimulai belajar sendiri dengan membaca Al-Quran di rumah. Kemudian beliau menghafal Al-Quran di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci. Dalam masa 2 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Quran. Kemudian pada tahun 1279 atau 1863 Masehi, ia dikirim oleh orang tuanya ke Tantah untuk meluruskan pembacaan Al-Qurannya, dengan kata lain yaitu belajar ilmu tajwid di Masjid Al-Mahadi. Setelah itu, Muhammad Abduh menuju ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, yaitu pada bulan Februari 1866. Muhammad Abduh adalah sosok pembaharu Islam yang memulai perjuangannya sejak belajar di Al-Azhar tersebut. Meskipun sistem pengajaran konferatif tidak memuaskan dirinya, inspiratif dari tokoh-tokoh seperti Syekh Hasan Al-Tawil dan Muhammad Al-Bashuri serta pengaruh Jamaluddin Al-Afghani membentuk pandangannya tentang tasawuf sebagai perjuangan perbaruan Islam yang sejalan dengan kemajuan dunia barat. Nah, kita lanjut kepada pengarang yang kedua, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho tersebut memiliki nama asli yaitu Muhammad Rashid Ridho bin Ali bin Muhammad bin Syamsuddin. Beliau lahir di Lebanon pada tahun 1865 dan meninggal pada tahun 1935. Beliau adalah seorang murid yang paling setia dari Muhammad Abduh dan pendiri majalah Al-Manar. Beliau dilahirkan dalam lingkungan yang religius ketika itu. Muhammad Rashid Ridho tersebut menempuh jenjang pendidikan awal di madrasah tradisional yang mengajarkan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung. Lalu melanjutkan ke madrasah yang mengajarkan ilmu nahu, sorof, fikih dan bahasa Turki. Namun ketertarikannya lebih pada ilmu agama dan modern, sehingga ia pindah ke madrasah Watoniyah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Husain Al-Jisr, seorang ulama besar yang berperan penting dalam membentuk pemikirannya. Pada tahun 1898, ia hijrah ke Mesir untuk belajar pada Muhammad Abduh, dan kemudian bersama gurunya ia memimpin majalah Al-Manar yang menjadi media utama penyebaran ide perbaruan Islam ketika itu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana kontribusi Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar tersebut.
Kontribusi Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar sangat signifikan dan berperan sebagai pelopor tafsir modern yang mampu menggabungkan penafsiran agama dengan konteks sosial dan kultural pada masa itu. Tafsir ini bermula dari kuliah Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar, di mana Rashid Ridho sebagai murid setia mencatat penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan kemudian disusun dan diterbitkan dalam majalah Al-Manar. Muhammad Abduh membawa pendekatan yang memadukan pemahaman tekstual Al-Quran dengan penafsiran yang responsif terhadap kebutuhan zaman, terutama isu-isu sosial, politik, dan budaya pada waktu itu. Tafsir Al-Manar menonjolkan aspek ajaran universal Al-Quran yang relevan sepanjang masa dan berusaha menjelaskan sunnatullah serta hubungan ajaran agama dengan kehidupan manusia secara luas. Nah, sementara itu, Muhammad Rashid Ridho melanjutkan dan mengembangkan karya tafsir ini dengan mengadopsi metode tahlili serta coraknya tafsir adabi al-ijtimai, membuatnya menjadi tafsir yang mudah dipahami oleh masyarakat luas dan memperkuat visi pembaruan Islam yang dibawa oleh gurunya, yaitu Muhammad Abduh. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang historis penyusunan kitab tafsir Al-Manar tersebut. Munculnya tafsir Al-Manar tersebut merupakan sebagai respon terhadap penindasan dan penjajahan Barat serta kemunduran umat Islam pada akhir abad ke-19. Yang selanjutnya yaitu kemunculan tafsir Al-Manar tersebut dipelopori oleh atau dipengaruhi oleh gerakan modernisasi Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Tafsir Al-Manar tersebut mempunyai ciri khas atau metode dan corak penafsiran, yaitu Muhammad Abduh menekankan peran akal dan kondisi sosial dalam memahami Al-Quran. Sumber penafsirannya adalah tafsir bir-ra'yi dengan corak adabul ijtimai. Prinsip-prinsip pokok penafsiran Muhammad Abduh yaitu lebih berfokus pada surat atau ayat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua yaitu ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan universal. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber primer akidah dan syariat. Yang selanjutnya yaitu rasionalitas digunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya yaitu menentang dan memberantas taklid. Yang selanjutnya yaitu tidak merinci persoalan yang disinggung secara mubaham. Yang selanjutnya yaitu bersikap kritis terhadap hadis-hadis Nabi, bersikap kritis terhadap pendapat-pendapat sahabat dan menolak Israiliyat. Yang selanjutnya yaitu mengaitkan penafsiran Al-Quran dengan kehidupan sosial pada masa itu. Sedangkan metode penafsiran pokok dari Muhammad Rashid Ridho sendiri adalah beliau melanjutkan dari metode gurunya yaitu Muhammad Abduh, tetapi lebih luas dalam pembahasan hadis dan penafsiran ayat dengan ayat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya rincikan. Saya salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.